Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra, NPM 231415111008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPT yang saya buat. Satu, yaitu materi tentang evolusi dan keanekaragaman reptil sebagai kelas Tetrapoda. Pendahuluan. Satu, pengertian evolusi. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, deskripsi reptil. Yang keempat, kesimpulan. Satu, pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian tentang konsep evolusi dapat timbul baik secara alam maupun secara logika dari pengertian tentang genetika. Yang kedua, pendahuluan. Bumi adalah planet yang berada pada urutan ketiga dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dalam hal ini, analisis persamaan dan perbedaan makhluk hidup khusus dalam dunia binatang merupakan dasar dari kajian evolusi. Salah satu kajian itu adalah keanekaragaman jenis binatang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dilihat dari segi ini, evolusi juga bisa didefinisikan sebagai perubahan dalam jumlah dan jenis garis keturunan utama. Evolusi hanya terjadi pada sifat yang diwariskan pada suatu populasi belum banyak dipahami oleh mahasiswa atau masyarakat luas. Perubahan yang terjadi pada salah satu sifat yang tidak diwariskan dalam suatu populasi tidak akan menyebabkan terjadinya evolusi. Contohnya adalah reptil. Karakter reptil memiliki sisik yang mengandung protein keratin yang membuat kulit reptilia kedap air sehingga membantu pencegahan dehidrasi di udara kering. Karena reptil tidak dapat bernapas melalui kulit yang kering, maka sebagian besar reptil mendapatkan semua kebutuhan oksigennya melalui paru-paru. Yang kedua, reptil memulai muncul pada pertengahan masa Permian yang jumlahnya juga mengalami fluktuatif. Reptilia muncul pertama kali dan dapat meletakkan telurnya di luar air, sedangkan raksasa muncul dan amfibi meningkat dalam jumlahnya. Pohon pertama muncul jamur, klep tumbuh krem, dan paku ekor kuda tumbuh di rawa-rawa pembentuk batu bara. Reptil dikelompokkan menjadi dua cabang evolusi utama, yaitu satu, Synapsida, meliputi beraneka ragam reptil yang mirip mamalia yang disebut Therapsida. Yang kedua, Sauropsida, merupakan semua amniota modern kecuali mamalia. Saurosida terbagi menjadi dua sub cabang relatif awal dalam sejarahnya. A. Anapsida, contohnya adalah kura-kura. B. Diapsida, contohnya adalah kadal, ular, dan buaya yang diklasifikasikan sebagai reptilia. Dinosaurus juga merupakan anggota Diapsida. 1. Dinosaurus. Keanekaragaman dua kelompok reptilia, dinosaurus yang hidup di darat dan Therosaurus reptilia terbang. Therosaurus memiliki sayap yang terbagi dari membran kulit yang direnggangkan dari dinding tubuh sepanjang tungkai kepala sampai ke ujung jari yang memanjang. Reptilia modern. 3 ordo reptilia yang bertahan hidup adalah Chelonia, kura-kura, sekuamata, kadal dan ular, dan Crocodilia alligator. 1. Kura-kura.
berkembang selama zaman Mesozoikum. Cangkangnya yang keras melindungi diri dari predator yang sering dijumpai di Cina, Sumatera, dan Kalimantan. Kedua, kadal squamata. Kadal adalah reptil yang paling banyak jumlahnya. Kadal dapat bertahan hidup secara bersarang di lubang dan menurunkan aktivitasnya selama musim dingin. Yang keempat, kesimpulan. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Reptil termasuk ke dalam kelas tetrapoda. Reptil sudah ada sejak zaman Paleozoikum. Pada awalnya jumlah reptil sangat banyak di muka bumi. Namun karena adanya perubahan iklim dan bencana alam yang hebat menyebabkan banyak sebagian reptil yang dapat bertahan hidup. Selanjutnya adalah materi tentang gastropoda di perairan budidaya rumput laut Euma SP Kecamatan Supa Kabupaten Pinggan. 1. Pendahuluan. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. 1. Pendahuluan. Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 8,791 km yang merupakan pantai terpanjang kedua seluruh dunia setelah Kanada. Panjang perairan dangkal ini memungkinkan tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis organisme penghuninya. Organisme ini tersebar ke seluruh subsistem yang ada di ekosistem perairan pesisir laut tropis. Rumput laut merupakan salah satu habitat yang dihuni oleh berbagai jenis gastropoda pantai. Kondisi fisik, kimia, dan biologi menunjang pertumbuhan rumput laut dan beberapa jenis organisme seperti gastropoda. Menurut Rio 2013, rumput laut banyak dijumpai pada daerah perairan yang dangkal, intertidal, dan sublitoral dengan kondisi perairan berpasir, sedikit lumpur atau campuran keduanya yang memungkinkan pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat bergantung dari faktor oseanografi, fisika, kimia, dan dinamika air laut serta jenis substratnya. Moluska. Contohnya moluska. Hewan ini umumnya hidup di laut meskipun ada juga yang hidup di darat. Tubuhnya lunak, berlendir, dan bermantel. Biasanya dilindungi oleh cangkang zat kapur. Selain melindungi tubuh, cangkangnya ini juga berfungsi melindungi organ yang ada di dalam isi perut. Gastropoda adalah moluska yang berjalan dengan menggunakan perut dan dikenal sebagai siput atau keong. Gastropoda hidup bebas di berbagai habitat darat, perairan tawar, dan laut sebagai karnivora atau herbivora. Gastropoda merupakan biota laut yang menarik untuk dipelajari karena memiliki jenis yang beragam. Contoh faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh terhadap kelestarian makhluk hidup, tak terkecuali pada jenis-jenis gastropoda yang hidup bersama di lingkungan perairan budidaya rumput laut. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan baku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata termasuk manusia. Komponen biotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terbagi pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan.
Contoh komponen biotik meliputi udara, air, tanah, garam, mineral, dan sinar matahari. Yang kedua, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan purpose samping dengan teknik jelajah bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis gastropoda yang hidup bersama di lokasi perairan budidaya rumput laut. Yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Februari sampai 21 Maret 2019. Lokasi penelitian berada di perairan budidaya rumput laut di Dusun Subamparu, Desa Tasiwale, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh jenis gastropoda yang hidup bersama di lokasi perairan budidaya rumput laut yang ada di Desa Tawisilawe, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Dan sampel adalah jenis gastropoda yang berhasil ditemukan di lokasi perairan budidaya rumput laut di Desa Tasilawe, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Pengambilan sampel terletak di lokasi perairan budidaya rumput laut di Desa Tasilawe, Kecamatan Supa. Lokasi pengambilan sampel terdapat mangrove jenis bakau yang menjadi pembatas antara laut dengan tambak ikan milik warga. Lokasi pengambilan sampel berada di sisi laut yang tidak langsung menuju laut lepas. Lokasi budidaya rumput laut terdapat di sepanjang pantai Desa Tasilawe, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Perairan Desa Tasilawe merupakan lokasi pembudidaya rumput laut yang mana menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi masyarakat di Desa Tasilawe. Yang keempat, kesimpulan. Spesies yang ditemukan di lokasi tertentu dan tidak ditemukan di lokasi lain adalah Telecospium, Faunus after, Rhinoclavis vertagus, Strombus microceus, Nerita insculpta, dan Monodonta labio. Materi selanjutnya adalah tentang pengayaan peranan bakteri yang menguntungkan dalam produk yogurt. Apakah fermentasi itu? Proses penguraian senyawa organik menjadi senyawa organik lain yang berlangsung secara anaerob disebabkan oleh kerja enzim mikroorganisme. Fermentasi pada bahan pangan dapat menyebabkan penguraian kandungan bahan pangan tersebut sehingga terjadi perubahan fisik dan kimia. Bakteri. Nama ilmiah bakteria adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Bakteri yang hidup di tanah air, mata air panas yang asam, limbah radioaktif, hingga kerak bumi. Yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk hasil fermentasi susu yang paling tua dan cukup populer di seluruh dunia. Bentuk mirip bubur atau es krim tetapi dengan rasa agak asam. Selain dibuat dari susu segar, yogurt juga dapat dibuat dari susu skim, susu tanpa lemak yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan tertentu.
bergantung pada kekentalan produk yang diinginkan. Selain dari susu hewani, belakangan ini yogurt juga dapat dibuat dari campuran susu skim dengan susu nabati, susu kacang-kacangan. Bakteri yang terlihat: 1. Lactobacillus bulgarius. Yang kedua, Streptococcus thermophilus. Kedua, bakteri tersebut berfungsi: 1. Memperbaiki keseimbangan flora di saluran cerna. Yang kedua, dapat membunuh kuman-kuman penyebab berbagai penyakit seperti tipes dan muntaber. Peranan bakteri: 1. Lactobacillus casei, pembuatan Yakult. Yang kedua, Acetobacter silinum, pembuatan nata de coco. Yang ketiga, Lactobacillus bulgaricus, pembuatan yogurt. Yang ketiga, Streptococcus griseus, antibiotik, streptomycin, dan lain-lain. Kelebihan yogurt: 1. Sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang sensitif dengan usus. Yang kedua, mampu menghambat 100% kolesterol dalam darah. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, nutrisi untuk diet. Yang kelima, sebagai masker. Yang keenam, sebagai antibiotik. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang analisis populasi habitat monyet hitam di Resor Teluk Berumbung, Taman Nasional Bali Barat. Daftar isi: 1. Pendahuluan. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan keempat, kesimpulan. 1. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara biodiversitas yang kaya akan flora dan fauna. Habitat adalah tempat di mana suatu spesies dapat hidup dengan baik dalam kondisi tertentu. Habitat merupakan suatu kawasan berhutan maupun tidak berhutan yang menjadi tempat ditemukannya organisme tertentu. Monyet hitam merupakan primata yang pemalu dan larinya cepat. Berbeda dengan monyet abu-abu yang gemar menghampiri manusia. Mengkategorikan monyet hitam sebagai primata yang rentan vulnerable terhadap gangguan habitat karena terus terdesak oleh kepentingan manusia. Yang kedua, metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data habitat dan populasi monyet hitam. Data sekunder sebagai pendukung penelitian berupa jenis satwa yang menjadi kompetitor dan predator monyet hitam, serta jenis-jenis pohon yang berpotensi sebagai pakan maupun habitat monyet hitam. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. 3.1 Jenis pakan monyet hitam di Resor Teluk Betung. Nama jenis: Palikuku, bagian yang dimakan daun. Terus mimba, bagian yang dimakan daun. Yang ketiga, talok, bagian yang dimakan daun, buah, bunga. Kesambi, bagian yang dimakan daun, buah, bunga. Yang keempat, kemioko, bagian yang dimakan daun, buah, dan lain sebagainya. 3.2 Pembahasan. Habitat monyet hitam. Terdapat beberapa komposisi dan struktur vegetasi pada kedua lokasi habitat monyet hitam. Lokasi pertama bertempat di Waka Sorea, ditemukan lebih sedikit jenis tumbuhan baik dari tingkat semai sampai pohon dan didominasi oleh jenis tumbuhan walikum. Monyet hitam tidak
membutuhkan wilayah jelajah yang luas untuk mencari makan, karena ketersediaan makan di Wakassorea cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan monyet hitam. Populasi monyet. Perbedaan jumlah anggota kelompok monyet hitam pada kedua lokasi dipengaruhi oleh ketersediaan pakan di habitatnya. Menurut Ayyum, makan merupakan salah satu penting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan tiap makhluk hidup. Yang keempat, kesimpulan. Setelah terbentuknya kelompok yang baru, setiap kelompok monyet hitam akan mempunyai daerah kekuasaannya sendiri. Pada masa musim kemarau akan terjadi perebutan daerah kekuasaan untuk memperoleh makan oleh monyet ekor panjang. Kondisi habitat monyet hitam di Wakassorea ditemukan lebih sedikit jenis tumbuhan, baik dari tingkat semai sampai pohon. Populasi monyet hitam yang berada di resort Teluk Berumbung berjumlah 44 individu yang terbagi menjadi 2 kelompok.